Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memaknai kemerdekaan Republik Indonesia yang pada hari ini genap 75 tahun dalam firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur ya Tuhan kalau pada hari ini genap 75 tahun negeri kami ini berdiri. Kami akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang akan mengajak kami untuk mengerti apa sebenarnya makna kemerdekaan yang Engkau tuntut dalam kehidupan kami. Topanglah setiap kami dengan kuasa Roh Kudus, juga hamba-Mu yang akan berkata-kata ini Bapa. Dalam hikmat-Mu kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, surat Galatia pada pasalnya yang kelima, ayat 13, mengatakan demikian bagi kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita boleh diberikan kemampuan untuk dapat memahami isi firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Peki kemerdekaan membahana di seluruh negeri ini, di bumi Nusantara yang kita kasihi dan kita cintai ini. Sekali lagi, sebagai pengikut Tuhan, kita diminta untuk kembali memaknai apa sebenarnya arti kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Saat ini kita memaknai lewat surat Galatia pada pasalnya yang kelima ayat 13. Kemerdekaan Kristen yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mempergunakan kesempatan dalam mengisi kemerdekaan ini untuk melayani satu dengan yang lainnya oleh kasih. Karena itulah yang dituntut oleh Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Kemerdekaan tidak lagi kemerdekaan dalam artian kita lepas dari penjajahan yang beratus-ratus tahun sudah menjajah bumi Nusantara ini. Bukan lagi secara fisik atau raga, tetapi kemerdekaan saat ini dimaknai kemerdekaan dari jiwa kita. Jiwa kita tidak boleh lagi dibelenggu oleh dosa, tetapi sebaliknya bahwa manusia baru di dalam Yesus Kristus yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus sendiri itulah yang harus juga menjadi bagian kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di negeri ini. Melayani di dalam kasih kepada sesama, memiliki tanggung jawab sebagai siapapun kita di negeri ini, memiliki kepedulian yang tinggi, memiliki ketulusan, kejujuran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Kemerdekaan bukanlah lagi soal ekonomi yang kuat, atau negeri yang berjaya, atau masyarakat yang makmur, tetapi kemerdekaan lebih menekankan kemerdekaan secara jiwa kita, untuk lebih melihat dan lebih memaknai kehidupan ini dengan tindakan-tindakan kasih kepada mereka yang tertindas, kepada mereka yang hidupnya belum memenuhi syarat sebagai manusia yang merdeka. Dan itulah tugas dan tanggung jawab kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik apa yang disampaikan oleh Presiden yang kita cintai, Bapak Joko Widodo,
dalam pidato kenegaraan pada tanggal 14 Agustus 2020 yang lalu. Di situ ditegaskan beberapa poin soal kemerdekaan Indonesia. Saatnya saat ini sebagai momentum kita bersama menurut Bapak Presiden untuk melompat mengatasi krisis yang menimpa bangsa kita. Dan salah satu poin yang ditekankan pula adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menanamkan pelayanan kasih, demikian juga untuk selalu menjalankan kehidupan kita ini dengan mengembangkan sifat persaudaraan, mengembangkan suatu kepedulian kepada orang lain. Sehingga Bapak Presiden mengingatkan supaya kita tidak merasa diri lebih benar dibandingkan dengan orang lain. Memaksakan kehendak bukanlah juga suatu perbuatan yang benar. Jangan merasa agamais, jangan merasa paling Pancasilais, karena sesungguhnya mereka yang memaksakan kehendak adalah orang-orang yang belum merdeka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua sebagai bangsa yang besar yang diberkati oleh Tuhan ini untuk tetap terus memaknai dan mengisi kemerdekaan ini, bertindak seturut dengan kehendak Tuhan, bukan bertindak seturut dengan keinginan dan apa yang kita perjuangkan dalam kehidupan ini untuk kepentingan diri sendiri. Kemerdekaan bukan lagi arogansi untuk meraih kekuasaan atau power ataupun kepentingan pribadi atau golongan tertentu, tetapi kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih untuk dapat tetap terus menjalankan kehidupan kita ini sebagai bangsa yang besar yang terdiri dari berbagai macam budaya, terdiri dari berbagai macam suku, mengembangkan toleransi keagamaan yang tinggi dan juga senantiasa mengembangkan bela rasa kepada sesama kita dan juga semangat kegotong royongan yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita di negeri ini. Sekali lagi kami mengucapkan Dirgahayu, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanah
Engkau ku hargai. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami kembali merenungkan arti kemerdekaan di dalam Tuhan. Berkaitan dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kami cintai ini, maka kami ingin memaknai firman Tuhan ini juga dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang diberikan kesempatan untuk mengisi kemerdekaan yang adalah anugerah Tuhan. Agar kami dapat mempergunakan kemerdekaan yang adalah anugerah Tuhan ini sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan dan juga untuk melayani sesama. Topanglah setiap kami ya Tuhan untuk menjadi manusia baru yang senantiasa melakukan kehendak Kristus dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu ini Bapa, sehubungan dengan penularan dan penyebaran virus COVID-19 yang membuat ada begitu banyak hal yang terjadi, korban karena virus ini, termasuk juga ekonomi dari negeri kami ini ya Bapa yang mengalami kemunduran. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sedang memulihkan dan Allah yang selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu. Karena itu berikanlah kepada kami kekuatan, berikanlah kepada kami semangat untuk tetap tabah melangkah di dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Kami menyerahkan juga pemimpin kami dari pusat sampai kepada yang terkecil. Kiranya Engkau tetap memberikan kepada mereka hikmat dalam melayani seluruh masyarakat. Demikian juga kami selalu mendoakan agar negeri kami ini ya Bapa boleh tetap terus tegak berdiri di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain sebagai bangsa yang merdeka. Dan kami selalu mengharapkan tuntunan kasih-Mu menuntun perjalanan bangsa ini ke depan. Demikian juga kami anak-anak-Mu yang tinggal di bumi pertiwi yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami maupun bersama-sama dengan keluarga kami dalam hari libur ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, juga jemaat Tuhan kami serahkan dalam seluruh kehidupan mereka, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan, dan di tengah-tengah masyarakat. Berikanlah kepada kami selalu apa yang kami butuhkan dalam kehidupan ini, termasuk hikmat, kekuatan, dan kesehatan. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.